Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari Prodi Biologi kelas D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis daya dukung pangan dan gizi di Desa Sidomulyo Selatan, Kecamatan Baliohuto, Kabupaten Gorontalo. Daya dukung pangan dan gizi di Desa Sidomulyo Selatan sebagai berikut. Adapun data kependudukan, di Desa Sidomulyo Selatan, jumlah penduduk sebanyak 1.259 orang dengan presentasi 7,24. Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin di Desa Sidomulyo Selatan terdiri dari 636 orang perempuan, 623 orang laki-laki dengan jumlah 1.259, di mana terdapat sebanyak 404 jumlah keluarga dengan rata-rata anggota keluarga 3 orang. Selanjutnya, analisis daya dukung pangan dan gizi di Kecamatan Baliohuto. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Baliohuto sebanyak 23.104 orang dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai 2019 sebesar 0,033%, dengan presentasi penduduk 6,31, kepadatan penduduk per kilometer persegi 381, dan rasio jenis kelamin sebanyak 102. Berikutnya data pertanian yang ada di Kecamatan Baliohuto. Dilihat dari luas lahan sawah menurut jenis pengairan di Kecamatan Baliohuto, luas lahan sawah irigasi sendiri sebanyak 1.402 hektar, kemudian luas lahan sawah tada hujan 152 hektar dengan keseluruhan total jumlah 1.554 hektar. Kemudian luas panen padi sawah di Kecamatan Baliohuto sebanyak 2.432,2 dan luas panen jagung sebanyak 1.636. Adapun luas panen tanaman sayur untuk bawang merah sendiri pada tahun 2018 sebanyak 9 hektar, kemudian untuk cabai pada tahun 2018 sampai 2019 sebanyak 17 hektar, dan untuk tomat pada tahun 2018 sebanyak 5 hektar dan tahun 2019 sebanyak 3 hektar. Adapun produksi tanaman sayuran di Kecamatan Baliohuto dapat dilihat sebagai berikut. Untuk produksi tanaman sayuran bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 626 ton. Untuk tanaman cabai pada tahun 2018 sebanyak 1057 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1219 ton. Untuk produksi tanaman tomat pada tahun 2018 sebanyak 349 ton dan di tahun 2019 sebanyak 104 ton. Selanjutnya, produksi buah-buahan dan jenis tanaman di Kecamatan Baliohuto. Produksi buah-buahan di Kecamatan Baliohuto yang pertama yakni ada mangga, pada tahun 2018 produksinya mencapai 591 ton, kemudian pada tahun 2019 hanya 102 ton. Kemudian untuk produksi buah-buahan pisang pada tahun 2018 sebanyak 3.497 ton dan pada tahun 2019 sebanyak 1.124. Untuk produksi buah-buahan pepaya pada tahun 2018 sebanyak 47 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 48 ton. Adapun data peternakan yang ada di Kecamatan Baliohuto dapat dilihat sebagai berikut. Populasi ternak dan jenis ternak di Kecamatan Baliohuto ada sapi potong, kuda, dan kambing. Sapi potong terdiri dari 6.751 ekor, kemudian untuk kuda sendiri sebanyak 27 ekor, dan untuk kambing sebanyak 1.092 ekor. Untuk populasi unggas dan jenis unggas di Kecamatan Baliohuto ada ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik. Untuk populasi unggas ayam buras pada tahun 2018 sebanyak 16.577 ekor, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 23.339. Untuk populasi unggas ayam ras petelur di Kecamatan Baliohuto tidak ada, dan untuk populasi unggas ayam ras pedaging pada tahun 2018 di Kecamatan Baliohuto sebanyak 252.000 ekor, dan untuk populasi unggas itik di Kecamatan Baliohuto pada tahun 2018 sebanyak 2.077 ekor, dan pada tahun 2019 hanya 1.203 ekor. Selanjutnya kita beralih ke daya dukung pangan dan gizi di Kabupaten Gorontalo. Data kependudukan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel seperti berikut. Adapun penduduk di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2010 sebanyak 357.182.000
dengan presentasi penduduk 34,19 dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi 204 dan rasio jenis kelamin 34,19. Adapun hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Gorontalo, jumlah penduduknya sebanyak 378.527.000 jumlah penduduk. Untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam persen untuk tahun 2010 sampai tahun 2019 sebanyak 0,39 dengan presentasi penduduk dan rasio jenis kelamin 31,47 dengan kepadatan penduduk per kilometer perseginya sebanyak 216. Adapun berikut jumlah rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di Kabupaten Gorontalo. Jumlah rumah tangga pada tahun 2010 sebanyak 81.152, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 85.879, dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada tahun 2010 sebanyak 4,40, pada tahun 2019 sebanyak 4,41. Berikut merupakan hasil analisis data pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo. Perlu diketahui bahwa luas panen padi terbesar di Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas panen sebesar 45,32%. Berikut data tanaman pangan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Untuk luas panen di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 28.430,59 hektar, pada tahun 2019 22.209,55 hektar. Untuk produktivitasnya sendiri pada tahun 2018 sebanyak 48,27 kuintal per hektar, pada tahun 2019 sebanyak 46,64 kuintal per hektar. Produksi padi pada tahun 2018 sebanyak 137.246,25 ton, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 103.587,38. Untuk produksi beras pada tahun 2018 sebanyak 76.238,35 ton, sedangkan pada tahun 2019 sendiri terdapat sebanyak 57.541,33 ton. Untuk produksi jagung dan kedelai di Kabupaten Gorontalo pada 2015 sebagai berikut. Produksi jagung pada tahun 2015 sebanyak 142.863 ton, untuk produksi kedelai sebanyak 1.000 ton. Kemudian untuk luas lahan tegal atau kebun, ladang atau huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan di Kabupaten Gorontalo sebanyak berikut. Luas lahan tegal kebun sebanyak 50.831 hektar, untuk luas lahan ladang atau huma sebanyak 11.431 hektar, dan luas lahan sementara tidak diusahakan sebanyak 4.942 hektar. Untuk luas panen tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut. Luas panen bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 111 hektar dan pada 2019 sebanyak 50 hektar. Untuk luas panen cabai pada tahun 2018 sebanyak 791 hektar, sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 1.173 hektar. Nah, luas panen pitsai di Kabupaten Gorontalo pada 2018 sebanyak 10 hektar, pada tahun 2019 sebanyak 9 hektar. Untuk luas panen tomat 2018 sebanyak 115 hektar, dan untuk tahun 2019 sebanyak 223 hektar. Untuk produksinya sendiri, produksi tanaman bawang merah pada tahun 2018 sebanyak 7.879 kuintal, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 1.492 kuintal. Untuk produksi cabai tahun 2018 sebanyak 66.851 kuintal, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 111.333 kuintal. Untuk produksi tanaman pitsai tahun 2018 sebanyak 142 kuintal, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 77 kuintal. Untuk produksi tanaman tomat 2018 sebanyak 17.544 kuintal, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 29.224 kuintal. Berikut produksi buah-buahan dan jenis tanaman per kuintal dalam kuintal di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018, yakni ada alpukat, belimbing, duku, durian.
kemudian ada jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka atau cempedek, nanas, pepaya, kemudian ada pisang, rambutan, dan juga sirsak. Untuk data peternakan yang ada di Kabupaten Gorontalo sebagai berikut. Populasi ternak dan jenis ternak di Kabupaten Gorontalo ada sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan juga babi. Untuk populasi ternak sapi potong pada tahun 2018 sebanyak 84.365 ekor, 2019 sebanyak 92.774 ekor. Untuk populasi ternak kerbau pada tahun 2018 sebanyak 25 ekor saja, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 23 ekor. Untuk populasi ternak kuda pada tahun 2018 sebanyak 673 ekor, sedangkan pada tahun 2019 621 ekor. Populasi ternak kambing tahun 2018 sebanyak 48.360 ekor, pada tahun 2019 sebanyak 49.728. Populasi ternak babi pada tahun 2018 sebanyak 3.242, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 3.243 ekor. Untuk populasi unggas dan jenis unggas yang ada di Kabupaten Gorontalo diantaranya adalah ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik atau itik Manila. Adapun populasi unggas, banyaknya populasi unggas ayam kampung di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 524.325 ekor, pada tahun 2019 sebanyak 680.705 ekor. Untuk populasi unggas ayam petelur pada tahun 2018 sebanyak 190.028 ekor, pada tahun 2019 sebanyak 218.928. Untuk ayam pedaging sendiri di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 3.298.800 ekor, pada tahun 2019 sebanyak 3.365.400 ekor. Untuk populasi unggas itik atau itik Manila yang ada di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sebanyak 18.555 ekor dan tahun 2019 sebanyak 19.467 ekor. Berikutnya data produksi daging ternak dan jenis ternak di Kabupaten Gorontalo. Produksi daging sapi tahun 2018 sebanyak 1.049.984 kg. Pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018. Kemudian produksi daging ternak kerbau pada tahun 2018 sebanyak 4.892 kg. Untuk tahun 2019 sebanyak 4.501 kg. Untuk produksi daging ternak kambing pada tahun 2018 sebanyak 18.928 kg dan tahun 2019 sebanyak 18.928 kg sama dengan tahun 2018. Untuk banyaknya produksi daging unggas dan jenis unggas di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut. Produksi daging unggas ayam kampung pada tahun 2018 sebanyak 565.222 kg, pada tahun 2019 sebanyak 733.800 kg. Produksi daging ayam petelur pada tahun 2018 sebanyak 139.215 kg, 2019 sebanyak 160.387 kg. Untuk produksi daging ayam pedaging tahun 2018 sebanyak 2.991.847 kg, sedangkan pada tahun 2019 untuk produksi daging ayam pedaging di Kabupaten Gorontalo sebanyak 3.052.250 kg. Produksi daging itik atau itik Manila tahun 2018 sebanyak 11.634 kg, tahun 2019 sebanyak 12.206 kg. Untuk produksi telur unggas dan susu sapi di Kabupaten Gorontalo tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk produksi telur, unggas, dan susu sapi di Kabupaten Gorontalo, produksi susu sapi perah itu tidak ada di Kabupaten Gorontalo, sedangkan produksi telur unggas yang paling banyak adalah produksi telur ayam petelur. Berikut data pengeluaran di Kabupaten Gorontalo. Jumlah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 dengan total
sebanyak Rp1.082.267,27, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak Rp897.826,80. Dengan persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan pada tahun 2018 sebanyak Rp47,25, pada tahun 2019 sebanyak Rp47,81, dan untuk persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan pada tahun 2018 sebanyak Rp52,75, dan pada tahun 2019 sebanyak Rp52,19. Dan untuk tahun 2019 sebanyak Rp52,19. Perlu diketahui bahwa rata-rata pengeluaran dan presentasi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Gorontalo lebih banyak digunakan untuk bukan makanan daripada pengeluaran makanan. Demikian hasil analisis Daya Dukung Pangan dan Gizi di lingkungan Desa Sidomulyo Selatan, Kecamatan Belehuto, Kabupaten Gorontalo. Atas kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Septiani Doe. Saya dari kelas B Biologi Nondik. Pada video hari ini saya akan membahas mengenai analisis daya dukung pangan dan gizi di Kota Gorontalo. Pertama-tama, apa itu daya dukung terhadap pangan dan gizi? Konsep utama dari daya dukung adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan dari suatu barang atau jasa, atau kemampuan suatu lingkungan dalam mendukung kebutuhan makhluk hidup, baik dari segi ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi. Demografi sendiri yaitu kependudukan. Kemampuan suatu lingkungan ini memiliki beberapa batas-batas maksimalnya. Kependudukan ini memiliki hubungan dengan daya dukung terhadap pangan dan gizi, yaitu peningkatan jumlah kependudukan akan mengakibatkan naiknya pula kebutuhan akan pangan dan gizi. Pada Kota Gorontalo sendiri didapatkan bahwa jumlah penduduk sebesar 180.960 jiwa pada tahun 2010 dan terus meningkat sampai 219.399 jiwa pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,1% dari 2010 sampai 2019, dan presentasi penduduk sebesar 17,32 pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 18,24 pada tahun 2019. Bisa dilihat tabel angka kependudukan Kota Gorontalo, di mana dalam tabel itu ada jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, presentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, jumlah rumah tangga, dan rata-rata anggota dalam rumah tangga, dan jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin, yang mana saya mengambil dari kelompok usia 0 sampai 4 tahun dan pada usia 75 ke atas. Lalu ada dari segi pertanian. Analisis mengenai daya dukung pertanian menjadi penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup dengan sejahtera. Pada lahan pangan di Kota Gorontalo, luas lahan panen sebesar 1904,7 pada tahun 2019 dengan produktivitas sebesar 53,14 dengan jumlah produksi sebesar 10.117,4 ton per tahun pada tahun 2019. Pada pertanian ini dikelompokkan menjadi tanaman pangan, hortikultural, dan biofarmaka. Bisa dilihat tabel tanaman pangan dan hortikultural. Luas panen
taman sayuran di Kota Gorontalo sebesar 24,00 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 dengan 13,00, yaitu pada produksi tanaman cabai. Itu ada tabel hortikultura dalam buah-buahan dan biofarmaka. Pada tahun 2016, Provinsi Gorontalo sempat memproduksi tanaman biofarmaka seperti mengkudu dan temulawak. Tapi produksi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017. Lalu ada peternakan. Dapat dilihat tabel populasi ternak dan tabel populasi unggas. Dalam peternakan terdapat produksi daging ternak dan daging unggas. Karena produksi daging ternak di Kota Gorontalo terbanyak pada sapi ternak dengan produksi sebesar 1.674.578 kg pada tahun 2019. Dan produksi daging unggas di Kota Gorontalo terbanyak itu pada ayam pedaging dengan produksi sebesar 210.905 kg pada tahun 2019. Selain dari produksi daging, terdapat juga produksi dari telur unggas, di mana pada Kota Gorontalo terbanyak pada ayam kampung dengan produksi sebesar 62.539 ton. Berikutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran rata-rata per kapita di sebulan di Kota Gorontalo itu untuk makanan dan bukan makanan. Tetapi pada Kota Gorontalo lebih banyak mengeluarkan untuk yang bukan makanan. Pengeluaran di Kota Gorontalo untuk makanan sebesar 543.803,4 rupiah dengan presentasi sebesar 35,61 rupiah pada tahun 2019, dan untuk bukan makanan sebesar 984.497,34 rupiah dengan presentasi sebesar 64,39.000 pada tahun 2019. Kota Gorontalo ini menjadi salah satu wilayah Provinsi Gorontalo dengan pengeluaran terbanyak untuk pengeluaran bukan makanan, yaitu pengeluaran seperti pengeluaran pada perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 275.787 pada tahun 2019, dan untuk pengeluaran makanan sebesar 138.514 rupiah untuk makanan dan minuman jadi pada tahun 2019. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Rizky Firauntu dari kelas B Prodi Biologi Nondik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa daya dukung pangan dan gizi. Dalam hal ini saya mengambil daerah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Banggai, Kecamatan Kota Luk. Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 22 lintang utara, 30,48 lintang selatan, dan antara 1122 sampai 1240 bujur timur, dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas. Di utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, di selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, di barat berbatasan dengan Selat Makassar, di timur berbatasan dengan Provinsi Maluku. Sulawesi Tengah terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan luas 61.814,29 km atau hektar. Pada kali ini, hal yang akan difokuskan untuk analisa kali ini yaitu asal daerah, yaitu Kabupaten Banggai, lebih tepatnya Kecamatan Kota Luk. Jadi kita akan beralih ke data kependudukan. Seperti yang ada di data kependudukan, saya menganalisa dari tahun 2010, 2015, dan 2019, di mana Kabupaten Banggai
pada tahun 2010 itu 323,6, 2014 325,10, dan 2019 376,81. Selanjutnya ke data pertanian. Data pertanian Kabupaten Banggai itu mencakup beberapa bahan yang sering digunakan di Kabupaten Banggai, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang merah, ubi kayu, ubi jalar, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, tomat, kangkung. Saya juga di sini saya mengambil data antara tahun 2015 dan 2019. Selanjutnya itu data peternakan. Kabupaten Banggai memiliki beberapa bahan-bahan pokok peternakan, yaitu antara lain sapi potong, ada juga peternakan dari kuda, ada kambing, ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Dan sini juga saya mengambil data sama dengan di data pertanian, yaitu 2018 dan 2019. Jadi kita beralih ke analisa. Analisa yang terdapat pada data Kabupaten Banggai di atas adalah dari data penduduk, yaitu terjadinya sebuah kenaikan pesat dari tahun ke tahun, yang mana hal ini sangat berdampak pada bidang pertanian dan peternakan. Dan dalam hal ini, seperti data di atas, di bidang pertanian mengalami penurunan, serta penaikan, yang dimana yang turun merupakan bahan-bahan yang jarang digunakan masyarakat, seperti cabai besar. Sedangkan bahan yang sering digunakan mengalami kenaikan yang pesat seperti beras. Selain dari bidang pertanian, dapat juga ditinjau dari bidang peternakan, di mana jumlah yang semakin pesat dari penduduk membuat bidang peternakan mengalami produksi yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diakibatkan banyaknya peternakan yang terus bermunculan sesuai dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Saya rasa sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sunani Wulandari, kelas Biologi B. Di sini saya akan menganalisis Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka, tepatnya di Kabupaten Banggai. Yang pertama ada data penduduk. Hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Banggai sebesar 323.626 jiwa. Kini, laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai 2019 sebesar 16,43%. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Banggai menjadi 376.808 jiwa. Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk Kabupaten Banggai yang besar, seperti di kecamatan tempat tinggal saya, yaitu Kecamatan Toili, sebesar 9,68%. Berikut adalah datanya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. Yang kedua, data pertanian dan peternakan. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan data bahwa dari keseluruhan desa atau keseluruhan di Kabupaten Banggai, sekitar 93,98% merupakan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Pada sektor pertanian ini dibagi menjadi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Berikut adalah datanya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. Untuk peternakan, jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Banggai diklasifikasi ke dalam 3 bagian, yaitu ternak besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, ternak kecil, meliputi kambing, domba, dan babi. Ternak unggas meliputi ayam kampung, ayam ras, dan itik. 3. Data pengeluaran. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pemberian maupun produksi sendiri, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Berikut adalah datanya menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. Sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.